Halo semuanya, saya Morris dari channel Bareng Morris. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat resource user dan menghubungkannya dengan permission. Kali ini, kita akan implementasi authorization kategori dengan policy. Di sini, teman-teman bisa pergi ke dokumentasi, kemudian pergi ke resources, overview. Selanjutnya, kita akan pergi ke bagian authorization. Di sini untuk authorization pada Laravel filament, dia akan mengacu kepada model policies, di mana di dalamnya akan terdapat beberapa metode seperti viewAny, digunakan untuk menampilkan dan menyembunyikan resources dari navigation menu, dan juga digunakan untuk menangani user ketika mengakses halaman secara langsung melalui URL. Selanjutnya di sini ada metode create, digunakan untuk mengontrol pembuatan data. Kemudian update, digunakan untuk mengontrol editing data. Ada view, digunakan untuk mengontrol tampilan data. Selanjutnya ada delete, di sini digunakan untuk menghapus data. Selanjutnya untuk membuat policy, teman-teman bisa pergi ke terminal. Di sini teman-teman bisa ketikkan perintah PHP artisan make policy. Karena kita akan membuat policy untuk kategori, teman-teman bisa tuliskan kategori policy. Kemudian kita akan tambahkan flag yaitu dash model. Di sini kita akan gunakan model kategori. Kemudian teman-teman bisa enter. Selanjutnya teman-teman bisa pergi ke VS Code. Di sini kita akan pergi ke add policies, kemudian kategori policy. Di sini kita akan scroll ke bawah ke bagian function viewAny. Di sini untuk returnnya akan kita ganti ya menjadi user can. Kemudian untuk abilitiesnya kita akan isi yaitu kategori. Selanjutnya kita bisa save. Oke, kemudian teman-teman bisa lakukan blok ya dari return sampai kategori. Kemudian kita bisa copy. Selanjutnya kita akan scroll ke bawah. Di sini di bagian function view teman-teman bisa skip ya, karena di resources kategori kita tidak memiliki action untuk view. Kita bisa skip. Selanjutnya kita akan pergi ke function create. Di sini untuk returnnya teman-teman bisa blok ya return false ini. Kemudian kita paste kode yang tadi kita copy. Untuk abilitiesnya akan kita ganti menjadi kategori create. Selanjutnya kita bisa save. Kita bisa scroll lagi ke bawah, pergi ke bagian function update. Di sini juga sama, kita bisa blok return false-nya. Kemudian kita paste. Selanjutnya kita akan ganti untuk abilitiesnya yaitu kategori edit. Kita bisa save. Selanjutnya kita bisa scroll lagi ke bawah ke bagian function delete. Di sini juga sama. Untuk bagian return false-nya kita blok, kemudian kita paste. Selanjutnya untuk abilitiesnya akan kita ganti ya menjadi kategori delete. Kita save. Selanjutnya teman-teman bisa cek ke aplikasinya. Di sini saya telah membuka dua session ya. Session yang pertama untuk user Morris. Selanjutnya session yang kedua yaitu untuk user writer. Di sini kalau kita lihat untuk user writer masih muncul untuk kategorinya ya atau resource kategorinya. Teman-teman bisa lakukan refresh. Oke, di sini untuk kategorinya sudah hilang ya. Kenapa hilang? Kalau kita cek dari sisi super admin, yaitu saat ini adalah user Morris, kita bisa pergi ke user. Oke, di sini untuk user writer dia hanya memiliki role sebagai writer. Kalau kita lihat di role,
Di sini untuk role writer dia hanya memiliki akses ke post dan post grid. Oke, kita akan kembali lagi ke user. Kemudian untuk user writer akan kita edit. Kita akan kasih akses ke bagian permission yaitu kategori. Di sini kita bisa save changes. Oke, sudah berhasil ya save. Selanjutnya kita akan pergi lagi ke user writer. Di sini akan kita refresh. Oke, sekarang untuk kategorinya sudah muncul lagi ya. Teman-teman bisa klik di sini. Oke, di sini untuk bagian kategorinya sudah tampil ya untuk datanya. Namun untuk action create, edit dan delete-nya tidak tersedia karena di sini kita hanya set untuk memiliki permission ke resources kategori saja. Selanjutnya kita bisa edit lagi. Di sini kita akan kasih untuk permissionnya yaitu kategori create. Oke, sekarang dia punya dua permission ya, ke kategori dan kategori create. Kita bisa save changes. Selanjutnya kita bisa cek lagi ke user writer. Di sini kita bisa refresh. Oke, sekarang untuk tombol atau action buttonnya sudah muncul ya di sini new kategori. Di sini untuk user writer sekarang bisa menambahkan data kategori. Oke, di sini kita bisa close. Selanjutnya untuk menampilkan action edit dan delete, teman-teman bisa lakukan yaitu menambahkan seperti tadi ya. Menambahkan permissionnya, misalnya di sini kita tambahkan yaitu kategori edit. Oke, di sini kita bisa save changes. Sekarang untuk user writer, dia memiliki permission kategori, kategori create dan kategori edit. Kita bisa cek di sini. Selanjutnya kita bisa refresh. Oke, sekarang untuk user writer dia sudah bisa memiliki action edit ya ke bagian resource kategori di sini. Sekarang dia bisa edit untuk data kategorinya. Oke, selanjutnya kalau teman-teman lihat di sini kan dia belum memiliki action button untuk delete. Namun di bagian sebelah kiri teman-teman bisa lihat masih ada checkbox di sini. Di sini kita bisa checkbox, kemudian book action. Nah, di sini kita masih bisa melakukan delete meskipun kita tidak memiliki permission delete. Itu terjadi karena kalau kita cek dokumentasi, jadi fungsi delete ini dia hanya menangani untuk single record. Kalau teman-teman mau menggunakan ini ya, delete book action, teman-teman harus tambahkan metode yaitu delete any. Di sini teman-teman bisa pergi ke VS Code. Kita akan pergi ke file yang tadi ya, yaitu kategori policy. Teman-teman bisa blok bagian function delete ini. Kemudian kita bisa duplicate. Selanjutnya untuk nama functionnya akan kita ganti menjadi delete any. Oke, selanjutnya untuk parameternya bagian kategori akan kita hapus. Kita save. Oke, untuk ininya sama ya, abilitiesnya kita menggunakan kategori delete. Oke, selanjutnya kita bisa cek lagi ke aplikasi kita. Di sini kita akan pergi ke session writer. Di sini teman-teman bisa lakukan refresh. Oke, sekarang untuk checkboxnya sudah hilang ya, karena kita telah menambahkan function yaitu delete any. Selanjutnya di sini ketika kita tambahkan permission yaitu kategori delete, di sini kita bisa pergi ke user writer, kemudian edit, kemudian kita kasih permission yaitu kategori delete. Di sini kita bisa save changes. Oke, berhasil save. Sekarang user writer sudah bisa melakukan kategori delete. Kita bisa pergi lagi ke session writer. Di sini kita bisa refresh.
Oke, sekarang untuk action button delete-nya muncul, kemudian untuk ini ya, checkbox-nya juga muncul. Oke, selanjutnya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.